Pemerintah Kota Cimahi melakukan langkah tegas untuk memastikan stabilitas harga dan kualitas kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri 2024 dengan melaksanakan sidak mendadak ke Pasar Antri Cimahi pada Jumat 5 April 2024. PJ Wali Kota Cimahi bersama dengan sejumlah pejabat terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perdagangan memimpin sidak tersebut. Ini terutama untuk melihat kualitas. Artinya pangan itu sehat atau tidak ya, karena apalagi ini menuju hari raya ya, jangan sampai pangan-pangan yang dijual di masyarakat itu tidak layak konsumsi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita belum menemukan pangan-pangan yang tidak sehat, dan ini terutama staf saya melihat untuk seperti buat daging, misalkan ikan, kemudian juga ayam ya, kemudian sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi itu satu tugas yang saya cek untuk pengamanan pangan, dan saya minta untuk hal ini tetap dan terus untuk dilakukan ya sampai dengan hari hanya sebelum hari Lebaran. Nah, yang kedua tentu saya melihat sejauh mana ketersediaan dan harga yang ada di masyarakat untuk beberapa komoditi tertentu. Dari sisi suplai tidak masalah ya. Terutama beras, tadi saya lihat mereka sudah mendapatkan pasokan dari beras lokal yang selama ini kita ketahui beras lokal kemarin terganggu karena masa panen yang mundur, yang telat ya akibat adanya perubahan cuaca. Sekarang sudah masuk. Tetapi untuk beras lokal ini memang variasi. Meskipun ada penurunan, tetapi memang masih berkisar di atas 15.000 ya, 15.000, 16.000. Jadi artinya tidak seperti kembali sebelumnya ya. Jadi itu mungkin adalah sesuatu yang saya melihat bahwa permintaan masih cukup besar gitu ya, dan pasokan mungkin masih perlu terus ditambah. Ini tentu akan memberikan spirit dan semangat bagi kami untuk terus melakukan operasi pasar atau gerakan pangan murah khususnya beras ya. Di mana khusus Kota Cimahi beras SPHP yang dari Bulog itu akan kami terus sediakan tidak hanya melalui OPM GPM tetapi ketersediaan di kelurahan di setiap akhir bulan ya, di hari Kamis. Dari sayur mayur yang saya lihat tadi bahwa cabai dan cabai-cabean semuanya masih dalam konteks yang wajar, hanya bawang yang sedikit naik ya. Dan bawang ini mungkin karena ada beberapa tempat produsen yang mengalami gangguan-gangguan dari sisi panennya begitu ya. Tetapi juga termasuk dari daerah Jawa Barat sendiri yang saya melihat di situ masih ada sedikit suplai yang tidak seperti yang sebelumnya ada. Jadi harganya masih mengalami kenaikan, tetapi masih dalam batas wajar. Nah, saya melihat juga untuk pasokan seperti yang kita lihat dari sisi daging. Daging ayam juga sudah turun ya. Tadinya sempat di atas 40 ya. Jadi sekarang juga sudah 38-an. Kemudian daging yang saya melihat ini naik dibandingkan minggu yang lalu ya. Jadi sudah di 140, biasanya di 130. Jadi ini ya mungkin orang menuju Lebaran ini semua mengkonsumsi daging. Jadi itu ya hukum supply dan demand ya, saya pikir begitu. Nah, kemudian saya melihat juga yang tadi ada beberapa seperti yang ada terigu ya, gula, dan hanya gula pasir yang saya lihat ada kenaikan sekitar 2000-an begitu ya. Mungkin juga itu karena pengaruh orang banyak membuat kue dan sebagainya ya. Ya, dan yang lain saya pikir masih wajar ya, karena saya juga sering berkoordinasi dengan Bulog dan sebagainya. Sementara ini stok aman, dan saya memastikan juga dari rakor inflasi yang terakhir kemarin bahwa pemerintah sudah menyediakan suplai sedemikian rupa sehingga harga-harga itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi ini yang saya sampaikan. Pada umumnya memang naik walaupun tidak signifikan begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan biasanya harga kenaikan? Pasti kalau mengenai sayuran adalah suplai. Pengambilan misalnya dari pasar induk. Pasar induk kan sudah naik. Ya kan? Nggak mungkin dia nurun ya. Pasti dia juga menyesuaikan, cuman kenaikannya paling juga cuma 1.000, 2.000 seperti itulah. Pedagang di sini masih punya berhati lah mereka. Ya intinya tidak terlalu mengambil sangat-sangat keuntungan banget, tidak. Iya. Terima kasih Bu. Iya.
kegiatan tadi kan sudah disampaikan oleh PJ mungkin Bu. Tambahan Bu, bagaimana juga terutama untuk Disdag Koperil sendiri dalam mengantisipasi ya, terutama yang paling dikhawatirkan adalah para pedagang ini masih naiknya barang ini, kenaikan setelah Lebaran begitu. Oke. Sebetulnya tadi kita meninjau di lapangan sudah lihat sendiri ya, tidak semuanya naik. Betul. Yang naik itu yang menjadi primadona adalah daging. Daging ayam pun stabil ya, itu dari daging dulu. Daging ayam stabil hanya dari 38 menjadi 40. Tapi masih banyak juga yang 38. Ya, berarti kan itu masih normal lah ya. Daging sapi dari hari kemarin 130, sekarang sudah 140. Itu biar bagaimanapun kita tidak bisa mencegah itu ya. Apalagi mendekati Lebaran, mudah-mudahan dari tahun ke tahun naiknya kadang paling cuma sampai 150. Itu 150, 160 tadi kita sudah sampaikan juga ya, Kang, mudah-mudahan ya naiknya jangan terlalu tinggi ya. Tapi itu tadi, kalau memang mereka ngambil sapinya juga naik, udah pasti akan naik ya kan gitu. Kalau dapat dikatakan tradisi ya, namanya Lebaran kan semua orang makan daging ya, mungkin disitulah pedagang mungkin sedikit bisa menaikkan itulah, seperti itu ya. Itu bukan hukum alam ya, memang itu suatu sudah budaya memang di Lebaran itu pasti pada naik yang namanya jenis ayam-ayam. Ada batasan aturan harga tertinggi ya sih Bu dari Disdag? Sebetulnya tidak ada batasan tertinggi, hanya memang bukan batasan tertinggi, tapi harus ada apa ya istilahnya? Harga psikologis. Ya, harga psikologis, betul. Nggak ada batasan kan? Aina misalnya dari pusat juga kudu 40, nggak bisa. Presiden dogap kali tidak mau tiasa. Mohon kumargi, anjena ngambil sapi dari mana dia sudah naik. Lalu bagaimana di sana ketika ada penjual yang